Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dan pada video kali ini saya akan melanjutkan bahasan mengenai teori graf ya, mengenai graf di pertemuan sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu sudah dibahas mengenai subgraf ya, subgrafnya si graf. Nah, sekarang di video ini saya mau ngebahas tentang derajat dari sebuah graf gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya derajat itu ya? Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, di sini kita lihat di gambar itu ada sebuah graf tidak berarah ya. Ini untuk tidak berarah. Oke. Jadi yang grafnya tidak berarah di sini contohnya. Nah, jadi derajat itu adalah ruas yang indens atau terhubung ke simpul gitu ya. Jadi ruas yang terhubung ya. Jadi ruas itu ya dari sisi, ujung-ujung sisinya itu ada berapa banyak sih yang terhubung. Kita coba lihat di si A ya. Oke, si A ini ada 2 derajat. Kita bisa lihat di sini 1, 2 gitu. Jadi yang terhubung ke dia ada 2 buah ruas gitu. C berarti ada 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk si B yang ada looping seperti ini? Nah, ini ada 5 buah berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi yang namanya derajat itu bukan sisinya tapi ruasnya gitu. Langsung kayak semacam lah ujung-ujung dari si sisinya itu yang masuk ke dia atau yang terhubung ke dia ada berapa banyak. Meskipun di sini sebenarnya dia kan, kalau kita hitung si B itu sisinya cuma ada 4 kan ya. Nah, tapi di sini ada ruasnya ada 5 gitu ya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam derajat. Jadi ada 4 macam dari si derajat. Yang pertama derajat yang kita sebut dia simpulnya ganjil gitu. Jadi simpul ganjil itu adalah yang derajat ya, yang simpulnya itu adalah bilangan ganjil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kayak saya kasih warna ya. Yang merah ini simpul ganjil itu adalah C berarti ya, karena dia punya 3. Lalu B karena dia punya 5. Lalu D ya. D karena dia punya 3. Lalu ya. Lalu E ya. E itu adalah yang ganjil karena dia 1 ya. Oke, F tidak karena dia tidak ada ya. Oke, selanjutnya oke, yang genap itu saya tandai dengan warna hijau ya. Jadi yang genap itu yang mana? Yang pertama A karena dia punya 2 ya. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Lalu bergantung atau disebut juga derajat simpul akhir itu adalah yang derajat yang simpulnya 1. Saya coba ganti warnanya dengan blue. Berarti si E ya. Jadi si E ini selain dia ganjil, dia juga merupakan simpul yang bergantung. Nah, sedangkan yang terpencil itu adalah si E ya. Oke, kita kasih warna ungu. Si F ya, maaf. Si F itu adalah terpencil karena dia adalah 0. Jadi di sini simpul ganjil ada 4 buah yaitu B, C, D, dan E. Sedangkan simpul genap itu ada 1 yaitu A saja. Simpul bergantung ada 1 yaitu E, dan simpul terpencil itu ada 1 yaitu F gitu ya. Oke, selanjutnya itu kita akan bahas mengenai menghitung derajat ya pada graf yang tidak berarah dulu. Oke, yang tidak berarah kita lihat di sini D A, derajat si A ada berapa? Ada 2 ya. 1, 2. Oke, selanjutnya DB ada 5. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian DC ada 3. Si D-nya ada 3 juga. E-nya ada 1 ya, dan F adalah 0. Jadi DV atau derajat si grafnya keseluruhan berarti ya, derajat vertex dari keseluruhan. Jadi kalau DA tadi, DB, DC itu adalah satu simpul. Sedangkan kalau misalnya DV atau seluruh grafnya,
maka itu ada 14. Jadi kita hitung jumlah keseluruhannya gitu. Oke, nah sekarang bagaimana kalau untuk menghitung derajat pada graf yang berarah? Nah, untuk graf berarah ini harus ada, karena ada arah ya, berarti harus ada derajat masuk dan derajat keluar ya, karena ada arahnya. Jadi ada D in dan ada D out ya. Oke, kita lihat dari yang si A. Kita di sini ada contoh ya, graf berarah. Si A itu punya in atau yang masuk ke dia adalah 1 buah. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, saya ganti lagi warnanya dulu bentar. Oke, kita bisa lihat yang D in ke sini. Nah, ini ya. Yang ini yang ada panahnya itu masuk ke dia itu cuma 1, dan yang keluar dari si A itu juga 1. Yang ini ya. Yang ini 1. Lalu si DB yang in-nya ada 2, berarti yang ini ya, sama yang ini kan 2. Lalu yang keluarnya juga 2, ini dan ini gitu. Sekarang si C itu dia punya in atau masuknya ada 2, ini dan ini, dan outnya juga ada 2 gitu. Ini dan ini. Oke, nah ini di sini bedanya adalah jika graf yang tadi tidak berarah ya, tadi kan berarti dia tidak perlu melihat arahnya seperti apa. Nah di sini itu harus melihat arahnya ya, jadi wajib melihat arah ya. Jadi dia ini kemana sih arahnya itu ya. Oke, jadi kita hitung DV-nya, D in ditambah D out-nya berarti 7. Kita hitung semuanya tambah 6. Jadi jumlahnya adalah 13 buah. Kita bisa periksa semuanya ada 13 gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah mengenai lema jabat tangan ya. Jadi setiap graf tidak berarah, ingat ya, tidak berarah, berhingga. Kalau berhingga tuh berarti ada jumlahnya ya. Jadi simpulnya tuh kalau ada 6 ya berarti ada 6, simpulnya ada 5, ada 4 gitu. Jadi ada batasannya. Terkadang ada graf yang tidak ada batasannya, jadi grafnya tidak terhingga gitu. Simpulnya nggak terhingga gitu ya. Nah, dia bilang kalau misalnya graf yang tidak berarah berhingga, maka derajatnya pasti genap atau 2 kali jumlah sisi. Jadi kita akan coba buktikan dari graf ini ya. Oke, 1, kita hitung ya, sisinya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 sisinya gitu. Berarti kalau kita kali 2 itu jumlahnya adalah derajatnya harusnya 14 gitu. Nah, kita akan coba menghitung si derajatnya. Tapi kalau ini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, nah ini kita lihat di sini dia juga 14. Oke. Berarti lema jabat tangan ini terbukti ya, tapi hanya untuk graf yang tidak berarah berhingga gitu ya. Oke, semoga video ini membantu untuk mengerti mengenai derajat dan mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.